Hai semuanya, kembali lagi bersama aku di channel ini. Sesuai dengan judul video kali ini yang bisa kalian lihat di atas atau di bawah, kita akan kembali membahas terkait sebuah kasus kriminal, kasus pembunuhan. Tapi sebelumnya, bagi teman-teman yang menyukai terkait cerita-cerita seperti ini, silahkan subscribe ke channel ini ya, oke? Elizabeth Short atau biasa dikenal sebagai panggilan Black Dahlia adalah seorang wanita yang lahir pada tanggal 29 Juli 1924 dari pasangan Puby dan Cleo Short. Ia tumbuh dan besar di Amerika Serikat beserta kedua orang tuanya dan 4 saudarinya saat itu. Ayahnya yang bekerja sebagai seorang pelatih golf dan sekaligus sebagai seorang desainer kemudian pergi meninggalkan keluarga ini pada tahun 1929. Nah, hal ini menyebabkan ibunya si Puby ini menjadi seorang single parent yang harus bekerja untuk menghidupi dirinya beserta kelima anaknya. Pada tahun 1943 ceritanya nih si Elizabeth ini pindah gitu ke California untuk tinggal bersama ayahnya. Tapi entah kenapa, mungkin karena ketidakcocokan atau sering terjadi cekcok atau mereka berantem, akhirnya si Elizabeth ini beberapa bulan kemudian kembali lagi nih kepada ibunya gitu. Dan pada usianya yang ke-19 tahun, si Elizabeth ini pernah kena kasus sampai ditangkap polisi karena kasus minum minuman keras gitu kepada anak di bawah umur. Nakal juga sih ternyata si Elizabeth ini. Nah, kemudian akhirnya ia bekerja di Los Angeles sebagai seorang pelayan yang akhirnya ia suka berganti-ganti pasangan gitu, sering kencan dengan lelaki yang satu dengan lelaki yang lain. Nah, tapi si Elizabeth ini mempunyai keinginan besar. Dia bermimpi untuk menjadi seorang aktris. Nah, hingga pada akhirnya dia pada saat berusia 22 tahun, ia mencoba untuk mengukir kemampuannya untuk mengasah bakatnya untuk menjadi seorang aktris. Selama beberapa tahun akhirnya ia menghabiskan waktunya berpindah ke sana ke sini di sekitar daerah Los Angeles untuk menggapai mimpinya untuk menjadi seorang aktris itu. Ia pergi ke Hollywood untuk mencari mungkin mengikuti ajang pencarian bakat gitu untuk menekuni dunia per-Hollywoodan. Nah, di kehidupan yang baru ini si Elizabeth ini mempunyai gaya yang sangat mewah, sangat glamor gitu kan, apalagi dia mempunyai paras yang sangat cantik secara alami gitu, sehingga banyak cowok-cowok, banyak pria-pria nih yang suka sama si Elizabeth ini. Si Elizabeth ini memang terkenal sangat cantik dari dulu dan dia mempunyai rambut panjang yang hitam. Saat itu tengah booming sebuah film yang berjudul The Blue Dahlia. Nah, karena itulah ia dijuluki oleh teman-temannya sebagai nama The Black Dahlia. Nah, si Elizabeth ini memiliki sifat yang suka hura-hura gitu, gemar keluar masuk klub malam gitu. Bahkan ia juga punya kenalan banyak pria ataupun wanita di dunia Hollywood. Namun sikap Elizabeth ini terlihat sudah sangat berubah ketika ia jatuh cinta kepada seorang pemuda yang berpangkat mayor bernama Matt Gordon. Tapi sayangnya Matt ini akhirnya meninggal di sebuah kecelakaan pesawat saat ia sedang bertugas. Tidak lama setelah itu akhirnya si Elizabeth ini dekat lagi dengan seorang pria yang bernama Joseph Gordon Viking. Namun lagi-lagi ketahuan nih si Elizabeth ini mempunyai sifat yang kurang baik. Akhirnya ia diputuskan karena ia ketahuan tengah bermain belakang gitu dengan pria-pria lain. Beberapa hari sebelum ditemukan ia akhirnya terbunuh, si Elizabeth ini sering diketahui berpindah-pindah tempat tinggal, mulai dari hotel, apartemen, rumah pribadi, bahkan di kos-kosan di sekitar daerah California Selatan. Nah, hal ini diketahui karena si Elizabeth ini sudah tidak mempunyai pekerjaan gitu, jadi dia udah nggak punya uang lagi nih untuk bayar kontrakannya, bayar kos-kosannya gitu. Bahkan ia juga diketahui kerap berpindah-pindah tempat dengan lelaki-lelaki asing, berpindah-pindah pasangan gitu dengan lelaki yang satu dengan lelaki yang lain sebelum ia akhirnya ditemukan tewas mengenaskan. Seorang saksi mata terakhir kali melihat si Elizabeth ini pada tanggal 9 Januari 1947. Nah, katanya saat itu dia sedang berada di salah satu hotel yang bernama Biltmore di pusat kota Los Angeles. Nah, itulah kali terakhir si Elizabeth ini dilihat sama warga-warga sekitar. Tapi setelah saat itu nggak ada lagi satu orang pun yang menemukan melihat batang hidung si Elizabeth ini. Seminggu setelah itu, tepatnya pada tanggal 15 Januari 1947, ada seorang wanita yang sedang berjalan kaki bernama Betty Bersinger. Ia sedang berjalan kaki gitu kan. Nah, tiba-tiba ia menemukan seseorang yang sama sekali tidak mengenakan busana dan sudah tak bernyawa di dekat semak-semak di tanah kosong di Landmark Park di Los Angeles. Tubuhnya terpotong dua nih, di bagian atas dan di bagian bawah sudah
terpisah, terpotong dua, dan di beberapa bagian tubuhnya ditemukan luka-luka memar dan bekas-bekas sayatan. Elizabeth ini ditemukan dalam kondisi yang tak berbusana dan keadaan yang terlentang. Kedua lengannya diletakkan tepat di atas kepalanya, dan yang paling parah adalah bibirnya, mulutnya ini sampai dirobek atau disayat sampai ke telinganya ini gitu, sehingga seolah-olah ia kayak tersenyum lebar gitu. Nah, ditemukan juga beberapa bekas jeratan tali di pergelangan tangan, di lutut hingga lehernya gitu. Selain itu juga ditemukan kayak ada bekas benturan benda-benda keras gitu di kepalanya, di beberapa bagian kepalanya. Nah, hal ini menandakan bahwasannya si Elizabeth ini sempat disiksa dan disekap selama beberapa hari sebelum akhirnya ia dibunuh. Nah, tidak lama setelah penemuan mayat itu, langsung nih semua polisi, FBI, wartawan, dan orang-orang sekitar langsung memenuhi lokasi penemuan mayat tersebut gitu. Dan saat itu langsung polisi melabeli bahwasannya kasus ini adalah kasus yang paling kejam yang pernah ada pada masa itu. Yang paling anehnya, tidak ada noda darah sama sekali ditemukan di tubuhnya si Elizabeth ini. Jadi dipercaya bahwasannya si Elizabeth ini sebelumnya sudah dibunuh di tempat lain, dimutilasi dan dicuci bersih, lalu akhirnya kemudian dibuang di lokasi ini. Mutilasi juga diduga dilakukan kepada si Elizabeth setelah ia meninggal dan sekitar 10 jam sebelum akhirnya mayat ini ditemukan. Selama masa investigasi, entah kenapa begitu banyak puluhan orang, wanita ataupun lelaki, tiba-tiba mengaku bahwasanya mereka adalah dalang dari pembunuhan si Elizabeth ini. Di polisi saat itu menganggap bahwasanya ini adalah momen-momen orang-orang untuk mencari sensasi sebenarnya gitu. Tapi polisi tetap saja memeriksa mereka satu persatu, akhirnya dicek satu persatu dan tetap hasilnya adalah nihil. Mereka bukanlah pembunuh si Elizabeth ini. Pihak penyidik menyatakan bahwasanya pemotongan ataupun pemutilasian tubuhnya si Elizabeth ini sangat rapi dan sesuai dengan anatomi tubuh manusia. Hal ini dipercaya bahwasanya orang yang membunuh si Elizabeth ini adalah orang-orang yang berlatar belakang pendidikan dokter, medis, atau lain-lain sebagainya. Nah, belum selesai dengan kerumitan kasus ini, tiba-tiba nih beberapa hari setelahnya polisi dikejutkan dengan kehadiran sebuah paket misterius. Ada nih orang yang tiba-tiba mengirim paket misterius kepada polisi. Isinya adalah beberapa kertas yang memiliki tulisan di dalamnya. Tapi tulisan itu bukanlah tulisan tangan, melainkan beberapa potongan huruf-huruf yang ditempel dari surat kabar. Bahkan sang pembunuh sempat kayak mengancam polisi gitu dengan mengirimkan paket tersebut dengan tulisan "Don't try to find me" gitu. Nggak usah kalian coba untuk nyari-nyari aku gitu kan. Namun sayangnya polisi tidak menemukan bukti-bukti yang membantu gitu untuk mencari si pembunuh ini di dalam paket misterius ini. Dan semua barang-barang yang ada di paket ini juga sudah berbau bensin. Artinya si pengirim misterius ini sudah mencoba untuk menghilangkan jejaknya dengan meletakkan bensin sehingga sidik jarinya sudah tidak terdeteksi lagi. Pada tahun 2017, Pew Mary Atwell dalam bukunya yang berjudul Black Dahlia Red Rose, ia menuliskan hal yang sangat menggemparkan banyak orang, bahkan banyak orang yang percaya terkait tulisannya itu. Atwell mengatakan bahwasannya orang yang membunuh si Black Dahlia ini bernama Leslie Dwayne Dillon. Ia adalah seorang yang sebelumnya sudah terkena kasus yang akhirnya ditangkap polisi, namun akhirnya dilepaskan kembali. Nah, si Dillon ini dipercaya bekerja sama dengan dua pria misterius lainnya. Yang pertama Mark Hansen dan yang kedua bernama Jeff Connors. Tapi sayangnya Departemen Kepolisian yang menyelidiki kasus ini adalah seorang polisi yang korup gitu. Ia memiliki hubungan dengan pembunuh ini hingga akhirnya kasus ini seperti ditutup-tutupi. Mereka seperti sekongkol gitu, jadi akhirnya kasus ini tidak bisa dibeberkan kepada masyarakat, atau mereka sengaja untuk menutup-nutupi kasus ini gitu, karena ya mereka bersekongkol, mereka kerjasama. Itulah yang dipercaya oleh Atwell dalam bukunya, dan itu dipercaya juga oleh banyak orang. Pria ini merupakan seorang pembunuh berantai yang terkenal pada tahun 1930-an. Nah, lalu kenapa sih dia bisa disangkut pautkan dengan kematian si Black Dahlia ini? Hal tersebut dikarenakan si pembunuh berantai torso ini biasanya menghabisi nyawa korbannya dengan sangat kejam. Ia biasanya menyiksa korban lalu akhirnya memutilasi bagian tubuhnya dengan sangat rapi. Persis apa yang terjadi kepada si Elizabeth. Maka dari itu orang-orang percaya bahwasanya dia nih kayaknya yang membunuh si Elizabeth ini.
Nama tersebut dikenal ketika seorang pria yang bernama Steve Hodel menuliskan nama ayahnya dalam sebuah buku tulisannya yang berjudul Black Dahlia Avenger. Teori yang dikemukakan oleh si penulis buku ini sama dengan teori sebelumnya, bahwasanya kayaknya yang membunuh si Black Dahlia ini adalah orang-orang yang berlatar belakang pendidikan dokter atau medis gitu, sehingga bisa memutilasi bagian tubuh si Black Dahlia dengan begitu rapinya. Nah, kebetulan saat itu ayahnya juga berprofesi sebagai ahli bedah. Makanya si Steve Hodel ini percaya bahwasannya ayahnya adalah pelaku di balik kasus pembunuhan Black Dahlia ini. Pada suatu hari di tahun 1981, detektif yang bernama John menerima kedatangan seorang pria yang bernama Arnold Smith. Ini ceritanya cukup menarik. Nah, jadi di suatu hari si detektif John ini menerima seorang tamu yang bernama Arnold Smith. Nah, Arnold Smith ini tiba-tiba datang ke detektif ini. Aku punya bukti nih bahwasannya teman aku yang bernama Al Morrison adalah dalang dari pelaku pembunuhan si Elizabeth ini. Si Arnold ini akhirnya menjelaskan kepada detektif John kronologisnya, gimana kejadiannya gitu. Nah, si Arnold ini mengakui bahwasannya pada suatu hari Elizabeth ini datang ke rumah Al Morrison ini. Nah, akhirnya Al Morrison ini meminta Elizabeth untuk melayaninya atau melakukan hubungan seksual, tetapi Elizabeth ini menolak gitu. Jadi akhirnya terjadilah pertengkaran, perselisihan di situ. Akhirnya Elizabeth dibunuh oleh si Al Morrison. Tapi detektif John ini percaya bahwasannya dua orang lelaki ini sebenarnya adalah orang yang sama. Jadi Arnold ini sengaja membuat drama gitu untuk menutupi jejaknya dalam kasus pembunuhan ini. Namun akhirnya setelah polisi ingin memintai keterangan lebih lanjut, sayangnya si Arnold ini telah ditemukan mati terbakar di sebuah hotel bersama dengan barang-barangnya serta dokumen milik Elizabeth. Nah, kasus ini sangat gempar saat itu. Tidak adanya jejak ataupun tanda-tanda pembunuh dalam kasus ini juga membuat polisi menjadi sangat sulit untuk membuktikan siapa sih pembunuh sebenarnya di dalam kasus ini. Hal ini membuat polisi mengambil keputusan bahwasanya mereka mewawancari seluruh orang yang dikenal oleh Black Dahlia yang jumlahnya saat itu adalah ribuan orang. Polisi mewawancarai semua orang yang dikenal oleh Black Dahlia, namun hasilnya nihil. Karena tak kunjung ditemukan juga, akhirnya polisi mengambil kesimpulan. Berdasarkan kondisi mayat, polisi mengambil dua kesimpulan. Yang pertama, pembunuh adalah orang yang dikenal ataupun orang terdekat si Black Dahlia ini. Kenapa? Bisa jadi karena motif benci, iri, dendam, dan lain sebagainya. Kita tidak tahu. Orang yang dekat dengan si Elizabeth ini seperti Mark Hansen, yaitu orang yang memberi pekerjaan kepada Elizabeth di klub malam itu, juga sudah diperiksa oleh polisi, tapi hasilnya tetap saja nihil. Yang kedua, polisi menyimpulkan bahwasanya pembunuh si Black Dahlia ini adalah pembunuh berantai. Teori ini menjadi yang paling mungkin terjadi menurut pihak kepolisian saat itu. Kenapa? Karena memang saat itu pembunuh berantai sangat lazim terjadi di daerah itu. Meski demikian, teman-teman, tidak peduli sudah berapa banyak teori, buku, hingga film dokumenter yang diterbitkan, kasus Black Dahlia sampai saat ini belum bisa juga untuk dipecahkan. Tak peduli pula berapa banyak polisi yang terjun ke kasus ini, bahkan ahli-ahli sekalipun yang terjun ke kasus ini, tak satu orang pun yang berhasil menemukan pelakunya. Oke teman-teman, itulah dia kasus pembunuhan Black Dahlia. Apabila ada detail-detail yang kurang, silahkan komen di bawah untuk menambahkan. Jangan lupa like video ini dan share juga ke teman-teman kalian. Dan make sure kalian sudah subscribe ke channel ini untuk mendapatkan video-video menarik lainnya. Komen di bawah juga untuk rekomendasi video-video berikutnya. Terima kasih.